Sementara itu, seorang operator alat berat di gunungan sampah TPA Galuga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat tewas setelah alat berat yang dikemudikannya ambles ke dalam tanah dan tertimbun gunungan sampah. Jenazah korban langsung dibawa ke rumah sakit, sementara polisi menutup sementara lokasi kejadian. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Naikkan. Seorang operator alat berat di gunungan sampah TPA Galuga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat tewas setelah alat berat yang dikemudikannya amblas ke dalam tanah dan tertimbun gunungan sampah. Diduga peristiwa terjadi akibat hujan yang mengguyur wilayah Bogor dan sekitarnya sejak kemarin mengakibatkan gunungan sampah di lokasi longsor menimbun alat berat dan korban. Selain itu, tingginya gunungan sampah membuat retakan tanah serta sampah amblas. Sementara keluarga korban menyebut proses evakuasi memakan waktu selama 2 jam karena tanah di lokasi rawan amblas. Sampai 2 jam jamaran yang ngesaan jadinya. Jadi si dasar teh jadi terbalik, jadi ketemu bakar mata. Berarti anak ibu ini tertimpa doser juga atau sampah? Tertimpa sampah juga. Dia lagi sakit. Lagi nyetir. Korban meninggal dunia di lokasi kejadian dan langsung dibawa ke rumah sakit, sementara pihak desa melaporkan kejadian ini ke kepolisian dan instansi terkait. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, dunia maya kembali dihebohkan dengan sebuah video berdurasi pendek yang memperlihatkan aksi perundungan antar pelajar SMP di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Video ini memicu kemarahan warganet dan mendorong tuntutan agar pelaku segera diberi sanksi tegas. Aksi perundungan ini diduga terjadi di sebuah sekolah dasar di Pangandaran, Jawa Barat. Pelaku yang bertubuh lebih besar terlihat menganiaya korban yang lebih kecil hingga terjatuh. Ironisnya, sejumlah anak yang ada di sekitar lokasi memilih membiarkan aksi kekerasan ini terjadi. Pasca viral, pihak sekolah mengaku langsung berkoordinasi dengan orang tua kedua belah pihak dan menyerahkan kasus ini ke Polres Pangandaran. Awal mulanya antara korban dengan pelaku ini adalah bertetangga. Jadi ini adalah salah satu kenakalan remaja. Saat ini kasus perundungan dalam penanganan unit PPA Satreskrim dan sedang dilakukan pemeriksaan terhadap para saksi. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan. Sementara itu, seorang remaja ditemukan tewas di depan Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Korban ditusuk menggunakan samurai oleh paman dari teman wanitanya karena ponakannya diberi obat terlarang oleh korban. Seorang remaja berinisial S ditemukan tewas di depan komplek olahraga Sijalak Harupat, Kecamatan Kutawarigin, Kabupaten Bandung, Minggu siang. Korban diduga dibunuh oleh paman dari teman wanitanya. Peristiwa bermula ketika korban menyukai keponakan pelaku. Namun keponakan pelaku tidak merespon rasa suka korban. Agar bisa bertemu, korban menawarkan obat terlarang kepada keponakan pelaku. Sang keponakan melaporkan kejadian tersebut kepada pamannya. Karena tak terima atas perbuatan korban terhadap keponakan pelaku akhirnya mencari keberadaan korban. Pelaku dihajar dan dianiaya oleh pelaku bersama 2 orang temannya. Korban kemudian ditusuk oleh ketiga pelaku di bagian punggung dan menembus paru-paru. Tak butuh waktu lama ketika pelaku berhasil diringkus oleh tim Satreskrim Polresta Bandung. Bahwa ditemukan seorang laki-laki yang sudah tidak bernyawa. Kemudian kami ke TKP melaksanakan olah TKP, membawa korban ke rumah sakit dan melakukan otopsi, melakukan serangkaian penyelidikan, mencari saksi, ya, mengumpulkan alat bukti, ya,
termasuk kami di TKP menemukan HP-nya korban. Dari hasil serangkaian penyelidikan, tim mengamankan 8 orang, 1 perempuan, kemudian 7 laki-laki. Untuk sementara disimpulkan ya, dari 8 ini 3 pelaku ya, termasuk yang melakukan penusukan. Ketiga pelaku terancam pasal 340 KUHP tentang pembunuhan yang mengakibatkan kematian dengan ancaman kurungan penjara 20 tahun atau seumur hidup. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Kesal ditegur petugas usai menyalahgunakan badan jalan sebagai lahan parkir pengunjung hingga menimbulkan kemacetan. Seorang juru parkir liar menonjok petugas Dinas Perhubungan pada konser Dewa 19 dan Niji di Makassar, Sulawesi Selatan. Seperti inilah cekcok berujung pemukulan ke wajah petugas Dinas Perhubungan Makassar yang sedang mengatur lalu lintas pada konser band Dewa 19 dan Niji di salah satu pelataran pusat perbelanjaan di Kecamatan Mariso, Makassar, Sulawesi Selatan pada Minggu petang. Juru parkir liar memanfaatkan situasi membludaknya pengunjung konser dengan tiba-tiba menjadi juru parkir dadakan. Memanfaatkan badan jalan di Metro Tanjung Bunga, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Sulawesi Selatan sebagai lahan parkir. Pelaku dengan tega menonjok korban, usai kesal tega ditegur di hadapan petugas lainnya. Telah terjadi penganiayaan yang viral di media sosial, yaitu seorang juru parkir liar yang melakukan penganiayaan terhadap anggota Dinas Perhubungan yang sedang melaksanakan tugas di wilayah Jalan Metro Tanjung Bunga, wilayah Kecamatan Mariso. Saat ini sudah diamankan pelakunya untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut. Akibat perbuatannya, pelaku kini ditahan di Mako Polrestabes Makassar guna proses hukum lebih lanjut dan terancam pasal 351 KUHP pidana terkait penganiayaan. Dari Makassar, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Sementara itu kericuhan antar kelompok peserta mewarnai lomba gerak jalan Agustusan di Bangkalan, Jawa Timur. Setidaknya terjadi 2 kali insiden yang diduga akibat saling senggol dan provokasi antar kelompok peserta. Kericuhan terjadi di kawasan alun-alun Kota Bangkalan saat lomba gerak jalan Agustusan akan dimulai. Belasan orang dari kelompok peserta berbeda tiba-tiba terlihat aksi saling serang. Dari penuturan saksi, setidaknya terjadi 2 kali insiden tawuran antar kelompok gerak jalan. Keributan baru bisa diredam setelah sejumlah personel TNI Polri turun tangan. Sementara menurut panitia, insiden tak menyenangkan ini terpicu saat salah satu kelompok peserta memaksa masuk ke barisan peserta lain. Panitia pun menyayangkan kericuhan ini karena kegiatan ini harusnya menjadi ajang silaturahmi untuk mempererat persatuan dan kesatuan antar anak bangsa, bukan malah menjadi ajang tawuran. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syarawi, iNews melaporkan. Polisi melakukan penggerebekan 8 anggota pelaku sindikat jual beli data pribadi di sebuah hotel di kawasan Juanda, Sidoarjo. Sebelumnya, usai mengintai beberapa jam, polisi mengamankan 8 pelaku termasuk 2 orang wanita. Tidak hanya menangkap 8 pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, ratusan KTP, ATM, dan rekening milik korban dari berbagai daerah di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Dari hasil pemeriksaan, para pelaku mendatangi sejumlah korbannya di wilayah pinggiran kota untuk mau memberikan data pribadi dan nomor rekening bank dengan imbalan sejumlah uang antara Rp500.000 hingga Rp1.000.000 per KTP. Nantinya data tersebut oleh pelaku dikirim ke Kamboja dan Vietnam untuk kepentingan judi online. Polisi mengungkap perputaran uang dari para pelaku senilai Rp5 miliar. Berdasarkan adanya informasi dari masyarakat bahwa terdapat dugaan aktivitas
jual beli data pribadi, yang dalam hal ini KTP dan rekening, KTP rekening, jual beli data pribadi berupa rekening bank yang digunakan sebagai sarana dalam melakukan judi online. Guna kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, saat ini ke-8 pelaku diamankan di sel tahanan Polresta Sidoarjo. Sementara polisi sendiri saat ini tengah mengembangkan kasus judi online di Kamboja dan Vietnam yang datanya berasal dari warga negara Indonesia. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah rumah berlantai 2 di Jalan Raya Melong, Kota Cimahi, Jawa Barat ambruk pada Senin siang. Akibatnya, 2 orang penghuni rumah tertimbun reruntuhan bangunan. Petugas pun melakukan evakuasi korban secara dramatis. Evakuasi 2 orang yang tertimpa bangunan ambruk berlangsung dramatis. Petugas berhati-hati menggali puing dan memindahkan tubuh korban dari bawah reruntuhan. 2 orang penghuni rumah menjadi korban dengan tertimbun material bangunan. Beruntung nyawa mereka selamat dan hanya mengalami luka. Hampir 1 jam korban akhirnya dapat dievakuasi dan langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Kejadian berawal saat 4 orang penghuni rumah sedang sarapan pagi. Tiba-tiba lantai 2 ambruk dan menimpa 2 orang penghuni rumah. Jam 7-an. Pas di dalam ada siapa aja? Di dalam kebetulan ada nenek, ada Uwa, terus mama sama adik di dalam rumah. Pas roboh gimana? Apakah semua udah keluar atau? Nah, kalau pas roboh itu sendiri teh ada 4 orang di dalam, mama saya, adik saya, nenek sama Uwa. Petugas gabungan BPBD dan warga berjibaku mengevakuasi material bangunan yang ambruk dan seluruh penghuni rumah mengungsi. Belum diketahui penyebab ambruknya bangunan, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Malam. Pemirsa, kerap dilompati oleh pengguna KRL, pagar pembatas stasiun Cikini ditinggikan menjadi 1,7 meter. Meski begitu, beberapa warga yang nakal masih terlihat melompati pagar pembatas. Stasiun Cikini, Jakarta Pusat menjadi salah satu stasiun yang ramai digunakan warga untuk bepergian menggunakan moda transportasi kereta. KAI Daob 1 Jakarta sengaja meninggikan pagar pembatas untuk mencegah warga melompati pagar tersebut. Walau sedang proses ditinggikan, beberapa warga masih ada yang nakal melompat pagar untuk menuju ke pintu utama dengan cepat. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan rekan kami, jurnalis iNews Naura Syafiqah di Stasiun Cikini, Jakarta Pusat. Selamat malam Naura. Bagaimana situasi di sana? Apakah setelah ditinggikan ini masih ada warga yang nekat melompati pagar? Selamat malam Gede dan juga pemirsa. Saat ini walaupun jam sudah menunjukkan pukul 10 malam, namun untuk aktivitas di Stasiun Cikini Jakarta Pusat masih terlihat beberapa warga yang hendak pulang ke arahnya masing-masing menggunakan moda transportasi kereta atau KRL di Stasiun Cikini. Dan beberapa warga tadi saat kami baru saja sampai di Stasiun Cikini tadi pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, memang beberapa warga ada yang masih nakal, yaitu lompat pagar pembatas yang ada di sini. Dan memang jika pemirsa dan juga Gede bisa lihat, untuk pembatasnya ini tidak terlalu tinggi. Kalau misalnya di saya, di ukuran orang dewasa
dengan ketinggian saya di 165 cm, memang ini berada tepat di pinggul orang dewasa ya. Jadi kalau untuk warga yang ingin mencoba untuk memotong jalan supaya menuju ke pintu utama lebih cepat, biasanya menggunakan shortcut seperti ini dengan cara melompat seperti ini. Tapi tidak boleh ya, no ya, jangan ya. Ini karena memang dari KAI Daob 1 Jakarta juga sudah mencoba mencari solusi bagaimana caranya agar warga tidak melompati pagar ini lagi. Akhirnya dibuatkanlah atau ditinggikannya maksud kami pagar pembatas yang tadinya kalau dilihat tadi kan sepinggul saya, sekarang ini tepat di atas kepala saya atau ditinggikan sekitar di 1,7 meter dari KAI Daob 1 Jakarta untuk menghindari warga melompat pagar ini. Dan memang jika kita lihat untuk stasiun Cikini, Gede dan juga pemirsa, ini untuk pintu utamanya, dari pintu utama menuju ke titik penjemputan ojek online memang cukup lumayan jauh. Jika tadi kami mencoba untuk jalan dari titik jemput ojek online menuju ke pintu utama dari stasiun Cikini, ini memang memakan waktu sekitar 1 hingga 3 menit karena jaraknya lumayan jauh. Dan akhirnya beberapa warga yang ingin bisa pulang dengan cepat memutuskan untuk turun atau naik dari lokasi pintu utama, tidak menuju ke titik penjemputan online supaya lebih cepat. Dan salah satu caranya bagaimana untuk lebih cepatnya lagi yaitu tadi dengan cara melompati pagar yang ada. Dan pastinya dari petugas yang ada di sini dan juga dari KAI Daob 1 Jakarta terus menghimbau warga supaya tidak melompati pagar tersebut. Dan untuk peninggian dari pagar pembatas yang ada di stasiun Cikini ini juga masih proses, di mana kami menerima informasi memang baru 35 pagar saja yang dibangun dan akan terus dilakukan pembangunan hingga nantinya semuanya full untuk ketinggiannya sama di 1,7 meter. Sementara itu Gede. Iya, baik, terima kasih Naura atas informasi Anda. Semoga langkah yang dilakukan KAI ini semakin membuat para pengguna KRL ini semakin tertib, sehingga membuat kota Jakarta ini semakin ramah dengan pengguna KRL. Selamat bertugas kembali, Naura. Dan kini kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Media sosial tengah ramai membahas kehadiran trailer film animasi merah putih One for All. Film yang rencananya akan tayang pada 14 Agustus nanti mendapat banyak respon dari netizen karena kualitasnya dianggap jauh dari animasi-animasi buatan Indonesia lainnya. Film animasi Merah Putih One for All menuai banyak sorotan publik jelang penayangannya tanggal 14 Agustus 2025. Sebagian warganet menyampaikan kekecewaannya setelah menonton trailer. Menurut warganet, kualitas film itu gagal dan tak sesuai ekspektasi di tengah industri animasi Indonesia yang tengah naik daun dan membaik. Bukan hanya masalah visual, warganet juga menyoroti materi film ini yang menyematkan film animasi anak Indonesia pertama bertema kebangsaan. Padahal tahun 2015 ada film Battle of Surabaya yang disutradarai Arianto Yudiawan dan diproduksi oleh MSV Pictures. Film Battle Indonesia mengusung latar sejarah Perang Surabaya tahun 1945. Film ini bahkan mendapat penghargaan dari sejumlah festival internasional. Film animasi Merah Putih One for All sendiri menceritakan tentang kisah 8 orang anak yang mencari bendera merah putih yang hilang. Anak-anak itu kemudian berkelana mencari bendera tersebut hingga menyusuri hutan dan menghadapi banyak rintangan. Film ini ditulis dan disutradarai oleh Endiarto dan Bintang Takari. Diproduksi oleh Perfiki Kreasindo bersama produser Toto Sugriwo. Mengenai kehebohan warganet, produser Toto Sugriwo bicara melalui akun Instagram pribadinya, memberi komentar perihal kritikan yang dilayangkan. Senyumin aja, komentator lebih pandai dari pemain. Banyak yang mengambil manfaat juga kan? Postingan kalian jadi viral, tulisnya. Dari Jakarta, iNews melaporkan. Yuk kita lepaskan. Siapa? Beralih ke informasi berikutnya, pemerintah baru-baru ini menggulirkan wacana memblokir game Roblox karena dianggap punya banyak potensi negatif bagi anak-anak. Roblox dinilai berpotensi menyebarkan konten kekerasan yang tidak pantas untuk anak-anak.
Platform game online Roblox lagi ramai jadi sorotan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menilai Roblox berbahaya sebab memiliki konten kekerasan terselubung yang rawan ditiru anak-anak di dunia nyata. Dari game itu juga ada sudah mulai disusupi dengan judi online dan sebagainya, sehingga karena itu maka penggunaan gawai oleh anak-anak ini semaksimal mungkin dibatasi. Sementara pemerhati anak Seto Mulyadi meminta ada pengawasan dari pemerintah, sekolah, dan orang tua terhadap penggunaan game online oleh anak-anak. Saya sangat mengapresiasi apa yang menjadi keputusan dari Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, yaitu dengan adanya pelarangan pada game Roblox tadi. Selain tetap ada unsur positif, ya, misalnya memotivasi atau merangsang kreativitas, tapi juga tidak luput adanya bahaya bagi anak. Sisi positifnya, beberapa game online melatih fokus, kemampuan komunikasi, hingga menumbuhkan daya pikir strategi. Tapi sisi negatifnya, game online bisa membuat kecanduan hingga memicu masalah kesehatan fisik. Game online yang mengandung kekerasan juga membahayakan mental dan perilaku anak. Roblox pertama kali dikembangkan David Baszucki pada 2004 dan diluncurkan ke publik 2 tahun kemudian. Kini Roblox memiliki lebih dari 85 juta pengguna aktif harian. Roblox semula memang diciptakan untuk menjadi ruang eksplorasi, ekspresi, dan kreativitas bagi anak-anak. Pro dan kontra kemudian mengemuka saat remaja dan orang dewasa ikut memainkannya. Game ini dilengkapi fitur sosial dan komunitas yang memungkinkan para pemain saling berinteraksi, membentuk grup, hingga bermain bersama secara real time. Jika Roblox betul-betul diblokir, Indonesia mengikuti sejumlah negara lain yang lebih dulu memainkannya seperti Cina, Iran, Turki, Yordania, Guatemala, Oman, dan Korea Utara. Pemerintah negara-negara tersebut khawatir pada dampak game Roblox terhadap keselamatan dan paparan konten bagi anak-anak di ruang maya. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Ateep Latiful Hayat, menyampaikan pemerintah berencana melarang game Roblox bagi anak-anak karena permainan ini dinilai memiliki banyak sisi negatif. Hal itu disampaikan dalam program iNews Sore. Bahwa teknologi ini tadi ya setelah kami amati itu sisi negatifnya sangat banyak sekali. Ya. Oleh karenanya, maka pendekatan yang kami lakukan adalah kalau sesuatu yang tidak bisa diatur, maka itu harus dilarang. Jadi sesuatu yang masih bisa diatur, itu kita atur. Tapi kalau kemudian sisi negatifnya itu, mudaratnya jauh lebih banyak, maka di sana bukan pengaturan lagi yang harus dilakukan, akan tetapi pelarangan yang bisa macam-macam bentuknya. Ya. Salah satunya yang paling ringan adalah pembatasan, tapi yang maksimalnya pelarangan. Namun tidak boleh lupa juga, ya, karena ini produk teknologi, pendekatan regulasi itu tidak sepenuhnya dapat dijalankan secara maksimal. Oleh karenanya harus diimbangi juga dengan produk-produk yang sebanding, ya, yang beri konten-konten edukasi, gitu. Sementara itu, Komisi Yudisial melalui juru bicaranya akan memprioritaskan penanganan kasus yang dialami Tom Lembong dan fokus pada hakim yang memvonis Lembong 4,5 tahun penjara. Selain itu, Komisi Yudisial juga telah menganalisis putusan dalam sidang kasus Tom Lembong tersebut. Kita prioritaskan, ya, artinya memang ini mesti rasa keadilan banyak orang, sehingga kita coba prioritaskan. Bukan kemudian yang lain tidak kita layani, tapi coba kita, karena mungkin juga sampai presiden, ya kita apresiasi presiden memberikan abolisi, ya, tapi itu kewenangan presiden. Kita kaya fokus tetap pada hakimnya. Ada apa di balik putusan itu yang kemudian coba kita gali. Tadi disampaikan bahwa putusannya itu sedikit berubah. Memang kaya tidak berwenang untuk menganalisis putusan, tapi kaya akan membaca putusan itu dan itu menjadi pintu masuk jika dianggap putusan dari runut sistematikanya dan argumentasinya ada yang tidak wajar. Disitulah
Sebelumnya, Tom Lembong melaporkan majelis hakim perkaranya ke Mahkamah Agung. Laporan dilayangkan karena majelis hakim kasus Tom Lembong dinilai memiliki dampak buruk. Kuasa hukum Thomas Lembong, Zaid Musyafi, resmi melaporkan majelis hakim yang memutus perkara kliennya di kasus impor gula kepada Mahkamah Agung. Zaid menyebutkan perlu adanya evaluasi dan koreksi mendalam terhadap proses hukum yang dijalani Tom Lembong. Menurut Zaid, Tom Lembong berkeinginan agar penelusuran dilakukan dan menginginkan perbaikan sistem hukum yang menyeluruh agar tak ada orang lain yang merasa perlakuan serupa. Laporan kepada Mahkamah Agung juga mencerminkan semangat untuk memperbaiki proses penegakan hukum di tanah air. Laporan ini diharapkan bisa mengubah cara aparat penegak hukum menangani kasus-kasus serupa nantinya. Mahkamah Agung diharapkan dapat melakukan langkah konkret atas laporan terhadap majelis hakim yang menangani sidang kliennya. Tim Liputan Anyus melaporkan. Beralih ke informasi lain pemirsa, Kejagung memastikan red notice Riza Khalid masih diproses. Namun demikian, Kabuspenkum Kejagung memastikan Riza Khalid masuk DPO pekan ini. Sementara yang 5 kendaraan itu, yang lain sedang kami cari juga. Yang 5 ini nilainya sudah ada belum, Pak? Taksasinya belum ada, belum dapat kita. Ada sejumlah uang hasil, nilainya kecil nggak seberapa. Tapi nanti tetap nanti dilakukan penyitaan terkait tertentu sedang proses, tinggal kita tunggu aja. Kalau DPO terkait dengan MRC, insya Allah di minggu ini akan ditetapkan DPO-nya. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak menyalami Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono. Momen itu terjadi saat upacara gelar pasukan dan kehormatan militer di Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Wapres Gibran yang baru tiba di lokasi upacara terlihat tidak mendatangi dan menyalami AHY yang berdiri bersama jajaran menteri lainnya, seperti Pratikno, Muhaimin Iskandar, dan Zulkifli Hasan. AHY pun tampak hanya menatap Gibran yang melewatinya. Gibran justru langsung menghampiri dan menyalami Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Kasau Marsekal TNI Muhammad Tony Haryono, dan Kasat Jenderal Maruli Simanjuntak yang berada di jajaran tengah kursi VIP. Ini berbeda dengan perlakuan Presiden Prabowo Subianto saat tiba di lokasi upacara. Prabowo terlihat menyalami satu persatu tamu di barisan depan, mulai dari jajaran pemerintah, dari menteri termasuk AHY, para kepala staf TNI, serta para pejabat lainnya. Kejadian ini memicu tanda tanya. Apa dan mengapa Gibran tidak menyalami AHY di acara tersebut hingga memunculkan isu keretakan di antara keduanya? Pakar telematika Roy Suryo dan 8 orang lainnya meminta penundaan pemeriksaan ke Polda Metro Jaya dalam kasus dugaan fitnah ijazah palsu Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo. Meski tim penyidik belum menetapkan tersangka, kasus tersebut sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan. Pakar telematika Roy Suryo meminta pemeriksaan Polda Metro Jaya terkait kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ditunda. Berdasarkan jadwal, saksi Sunarto yang merupakan YouTuber dan jurnalis Arief Nugroho seharusnya menjalani pemeriksaan hari ini. Kemudian Roy Suryo, Rizal Fadilah, dan Kurnia Tri Royani dijadwalkan pemeriksaan Selasa besok. Sedangkan Rustam Effendi dan Abraham Samad dijadwalkan diperiksa sebagai saksi Rabu lusa. Sementara pemeriksaan Nurdiansa Susilo dan Rismon Sianipar selaku saksi terlapor dijadwalkan Kamis mendatang. Kuasa hukum Roy Suryo, Ahmad Hosinuddin, mengatakan kliennya beralasan ingin merayakan HUT ke-80 RI. Roy Suryo CS meminta pemeriksaan dijadwalkan ulang setelah 17 Agustus 2025. Dari 9 ada 10 klien kami ya. Yang 9 ini meminta melakukan penjalanan ulang, termasuk Rismon Sianipar, kemudian Roy Suryo, Rizal Fadilah, Kurnia Tri Royani, kemudian ada Rustam Effendi, Michael Benjamin Sinaga, Nurdiansa Susilo, termasuk Sunarto dan Arief Nugroho.
Kalau hari ini sebenarnya sedianya yang dipanggil adalah Arif Nugroho dan Sunarto. Sunarto panggilan yang lalu datang tapi pihak penyidik yang belum siap. Nah sekarang dipanggil lagi, justru Sunartonya yang memang minta penjadwalan ulang karena klien kami ada agenda berkaitan dengan perayaan 17 Agustus 2020. Dalam kasus ini, tim penyidik Polda Metro Jaya belum menetapkan tersangka. Namun kasusnya sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan. Dari Jakarta, Bagus Prasetya, Tri Julianti, Anyus melaporkan. Pakar telematika sekaligus terlapor Roy Suryo memastikan akan menghadiri pemanggilan Polda Metro Jaya pada 21 Agustus mendatang. Sementara pengacara Joko Widodo, Yakub Hasibuan, menyerahkan seluruhnya kepada penyidik Polda Metro Jaya. Tidak ada hal lain selain soal teknis ya, ini hanya soal teknis memundurkan jadwal saja, dan pasti kami hadir, pasti akan hadir ya. Dan itu kami juga menulis dalam surat itu alternatif untuk menunda ya, alternatif kami datang ini hari Kamis tanggal 21 Agustus ya, itu clear ya, supaya jelas dan supaya juga Polda penyiapannya juga bagus. Jadi saya kira kita saling menghormati dan saya akan tetap datang ke Polda Metro ya gitu, tidak kemudian Polda Metro harus datang ke tempat saya di Jogja gitu, enggak ya gitu. Saya menghormati daripada terlalu panjang. Kan saya kira kemarin Pak Jokowi juga sempat mundur dan malah sempat diperiksa di Solo gitu ya. Tapi ya udahlah, enggak apa. Karena beliau waktu lagi agak sakit gitu, kami tapi karena saya sehat, insya Allah saya datang nanti pada pemeriksaan minggu depan yang mungkin sekitar tanggal 21. Itu aja Mas. Jadi ini benar-benar murni teknis soal jadwal dan soal karena kita lagi memperingati 80 tahun kemerdekaan Indonesia. Dan kami mempercayai bahwa memang laporan tersebut berdasar dan telah memenuhi unsur. Nah, tapi kembali lagi karena ini kami sudah mempercayai proses hukum untuk berjalan dan meyakini bahwa para penyidik di Polda Metro Jaya juga sangat profesional dalam menjalankan tugasnya, sehingga kami tentunya harus menunggu walaupun ya tentunya kembali lagi sudah cukup lama menurut kami sendiri. Namun kami mengerti bahwa banyak sekali saksi yang harus diperiksa dan tentunya dalam proses ada yang melakukan penundaan dan sebagaimana yang tadi kita dengar juga bersama. Jadi itu adalah proses-proses yang memang harus dilewati. Jadi ya kami sifatnya masih menunggu dan mempercayai para penyidik di Polda Metro Jaya, Mas. Beralih ke informasi berikutnya, pemirsa, mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong mendatangi kantor Komisi Yudisial Jakarta pada Senin pagi. Lembong datang bersama tim kuasa hukumnya. Hari ini apa agendanya nih Pak Tom? Kedatangan Tom Lembong ke Komisi Yudisial untuk menjelaskan laporannya terkait dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim Pengadilan Tipikor Jakarta yang menjatuhkan vonis 4,5 tahun penjara. Tom mengaku kehadirannya tidak hanya sebagai bentuk komitmen untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam proses peradilan, tetapi juga untuk mendorong adanya upaya perbaikan lembaga peradilan demi kebaikan bersama. Hadir pagi ini untuk menunjukkan komitmen saya, keseriusan saya, dan untuk menggugah nurani para anggota dan pejabat Komisi Yudisial ya, supaya bersama-sama kita bisa memanfaatkan momentum dari abolisi ini ya, untuk mendorong perbaikan yang dapat kita dorong. Dan sayangkan kalau momentum ini tidak dimanfaatkan untuk kebaikan bersama ya. Ini peluang untuk membenahi. Pemirsa, 20 oknum prajurit TNI ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan dalam kasus tewasnya Prada Luki Cepril Saputra Namo. Menurut Pangdam 9 Udayana, Majen TNI Piek Budiakto, proses hukum atas kematian Prada Luki Namo masih terus berlanjut dan akan dilakukan secara transparan. Seorang tentara, tolong saya mohon Bapak, tolong saya bersujud Bapak, tolong Bapak, tolong mohon saya untuk keadilan Bapak, tolong jangan ada. Dengan suara yang bergetar, Sepriana Paulina Mirpe, ibunda almarhum Prada Luki, bersimpu di kaki Pangdam 9 Udayana, Majen TNI Piek Budiakto. Dirinya memohon kepada Pangdam agar para pelaku yang telah membunuh putranya dihukum sesuai dengan perbuatan mereka. Sepriana mengaku rela jika putranya gugur di medan pertempuran sebagai anggota TNI, namun dirinya sama sekali tidak rela
kematiannya akibat dianiaya oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Saya jadikan dia untuk TNI, Bapak. Dengan perang saya boleh, Bapak. Tapi ini di oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, Bapak. Tolong. Saya mohon, Bapak. Dia masih punya adik 2 orang lagi. Bagi keluarga Prada Luki, kehadiran Pangdam 9 membawa setitik harapan bahwa kebenaran akan terungkap dan nama putranya akan bersih dari fitnah. Saya sakit hati kalau anak saya sebegitu baru dikatain hoax lagi. Saya mohon tolong jangan fitnah anak saya. Anak saya sudah meninggal, Bapak. Saya hanya mencari keadilan. Mohon, Bapak. Jangan ada fitnah-fitnah lagi yang keji tentang anak saya. Saya mohon juga jangan pernah terjadi seperti ini. Cukup anak saya saja. Menanggapi permintaan Ibu Prada Luki, Pangdam 9 Udayana Maijen TNI Pik Budiakto mengatakan akan mengawal langsung proses hukum yang sedang berlangsung. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, buntut dari peristiwa ini 20 oknum prajurit TNI ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan dalam kasus tewasnya Prada Luki Cepril Saputra Namo. Menurut Pangdam 9 Udayana Maijen TNI Pik Budiakto, proses hukum atas kematian Prada Luki Namo masih terus berlanjut dan akan dilakukan secara transparan. Pangdam 9 Udayana Maijen TNI Pik Budiakto bertemu dengan orang tua Prada Luki Cepril Saputra Namo di asrama TNI Kuanino, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pangdam menyampaikan berdasarkan penyelidikan tim investigasi, jumlah tersangka yang sebelumnya 4 prajurit kini menjadi 20 prajurit TNI. Dari teritorial pembangunan 834 Wakanga Merenage Keo, Nusa Tenggara Timur, termasuk salah satunya seorang perwira TNI. Menurutnya, TNI akan memproses kasus ini secara transparan dan mengedepankan keadilan bagi Prada Luki Cepril Saputra Namo tanpa pandang bulu. Tim investigasi terus melakukan penyelidikan, semua tersangka telah ditahan untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Seluruhnya 20 tersangka yang sudah ditahan dan kemudian akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan selanjutnya. Di antara 20 itu apakah ada perwira, Jenderal? Ada 1 orang perwira. Oke, boleh tahu inisialnya, Jenderal? Nanti oleh penyidik yang akan menyampaikan. Dan selanjutnya proses ini sedang berlangsung dan saya secepatnya akan melaporkan pada pimpinan. Diketahui kasus tewasnya Prada Luki Namo di tangan seniornya membuat keluarga terpukul, terlebih korban baru 2 bulan bertugas sebagai tentara. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Kopda Basarsyah, penembak 3 polisi di perjudian sabung ayam di Negara Batin, Waikanan, Lampung, divonis mati. Keluarga korban menganggap vonis tersebut telah sesuai dengan tindakan pelaku. Pengadilan Militer Otmil 104 Palembang menggelar persidangan putusan terdakwa Kopda Basarsyah dalam kasus penembakan 3 polisi di salah satu tempat sabung ayam di Lampung 17 Maret lalu. Dalam persidangan, terdakwa Kopda Basarsyah langsung dihadapkan kepada keluarga korban dan pengunjung sidang. Saat pembacaan vonis, terdakwa divonis pidana mati dengan pertimbangan hukum terdakwa terbukti bersalah sebagaimana diatur pasal 338 Undang-Undang Darurat tentang Kepemilikan Senjata Api Ilegal dan dipecat dari Kesatuan TNI. Pemidana terdakwa oleh karena itu dengan pidana pokok, pidana mati. Mendengar vonis mati tersebut, keluarga korban sontak teriak histeris, tangis haru bahagia. Bahwa majelis hakim tidak sependapat dengan auditor militer mengenai dakwaan 1 primer, namun membuktikan dakwaan ke subsidiar, dakwaan ke 1 subsidiar, kemudian dakwaan kedua terbukti, dakwaan ketiga terbukti. Dengan dalam hal ini majelis hakim mengambil kesimpulan bahwa terdakwa tidak terbukti dalam dakwaan ke 1 primer sehingga harus dibebaskan, kemudian menjerat terdakwa dengan dakwaan ke 1 subsidiar dan dakwaan kedua dan dakwaan ketiga dengan amar putusan memidana
Sebelumnya, Kopda Basarsyah menembak 3 polisi yang melakukan penggerebekan judi sabung ayam di Negara Batin, Kabupaten Waikanan, Lampung 17 Maret lalu. Ketiga polisi tersebut yakni AKP Anumerta Lusianto, Aibda Anumerta Petrus Aprianto, dan Bribtu Anumerta Galib. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews.